Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, berjumpa lagi dengan podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Saya Aida Nurma dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab. Nah, sahabat Al-Azhar, masa remaja adalah masa yang sangat berharga, di mana kalian bisa melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Sahabat Al-Azhar, kali ini kami mengundang narasumber yang sangat istimewa dengan sejuta prestasinya, yaitu Filza Halwa. Assalamualaikum Filza. Waalaikumsalam Aida. Kaifa halik? تمام الحمد لله. كيف حالك أنت؟ أتمنى أن تكوني بألف صحة والسلامة. Alhamdulillah. الحمد لله. Menurut kamu apa yang menarik kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia? Oke. Awalnya masuk di Al-Azhar itu bukan rencana awal aku, gitu ya. Bahkan bisa dibilang masuk di Al-Azhar itu menjadi pilihan terakhir. Dan fun fact-nya adalah aku ini anak homeschooling. Dimana ketika mau masuk ketika mau masuk Al-Azhar dan mendapatkan prodi yang cocok gitu ya, prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, di situ aku punya ketakutan pribadi. Ketakutannya adalah, bisa nggak ya, aku ini anak homeschooling yang bakal nanti bertemu dengan orang-orang yang notabene pasti dia lulusan pondok, gitu. Dan menariknya apa? Ketika aku menjadi mahasiswa di Al-Azhar, di situ aku bisa berorganisasi, bisa lebih berkembang secara akademik maupun non-akademik, dan sampai di titik di mana aku diapresiasi tidak hanya oleh teman-teman, dosen, bahkan kampus. Kayak gitu. Masya Allah. Mengapa jurusan Bahasa Arab adalah menjadi pilihan untuk kamu pribadi? Passion aku pribadi pada awalnya bukan bahasa. Dari mulai aku SMP sampai aku SMA, aku pengen banget masuk jurusan matematika penerapan. Matematika penerapan. Tapi pada saat aku kelas 2 SMA, di situ aku punya ketertarikan untuk belajar bahasa Arab. Tapi aku nggak tahu gimana, di mana, dan sama siapa. Karena aku tidak merasakan sekolah formal ketika SMA seperti teman-teman yang lainnya. Karena pada saat itu aku anak homeschooling. Betul, homeschooling, belajar di rumah. Jadi pada saat aku kelas 2 SMA, indama kuntu fi safi'atani fi tsanawiyah, di situ aku berpikir gimana ya caranya aku ini belajar bahasa Arab. Aku anak homeschooling tapi gimana caranya, di mana dan sama siapa. Dan di situ aku berdoa, ya Allah aku pengen belajar bahasa Arab gitu. Dan emang udah jalannya Allah gitu ya, rencananya Allah datangkan satu orang lewat Telegram waktu itu. Dan waktu itu beliau mulai komunikasi dengan aku secara PC, ya. Dan itu dimulai karena pada saat itu aku mengikuti satu forum pembelajaran ilmu syar'i, dan disitulah dia tahu nomor Telegram aku gitu. Dan akhirnya pindah ke WA. Dan pada saat itu dialah orang yang pertama kali mulai mengajarkan aku bahasa Arab. Dengan kata-kata pertama yang dia sebutkan adalah "Eish tisawin". Dan aku nggak tahu maksudnya apa. Dan ternyata apa yang dia pelajari, apa yang dia berikan ke aku adalah bagaimana dia mengajarkan aku tuh bahasa komunikasi, bahasa sehari-harinya orang Arab. Dan itu terjadi selama 1 tahun. 1 tahun setelah aku belajar pure bersama dia, tiba-tiba dia meninggalkan satu pesan terakhir yang dia bilang, tetap belajar bahasa Arab biduni ana, tanpa saya, katanya gitu. Kemudian dia hilang dan aku nggak tahu sampai sekarang dia ada di mana. Jadi kalau ada satu pertanyaan dalam hidup aku yang nggak pernah terjawab, itu dia. Karena aku nggak pernah tahu dia pergi kemana gitu ya. Dari situlah bahasa Arab aku mulai terbentuk gitu. Dalam notes, bahasa yang aku pelajari adalah bahasa komunikasi. Bahasa sehari-hari, atau kita bilang ammiyah. Lalu di bahasa Arab itu kan ada dua ya,
fusha, bahasa resminya, dan bahasa gaulnya, bahasa sehari-harinya. Yang diajarin ke aku itu bahasa sehari-harinya. Sampai pada titik di mana aku tidak respect dengan bahasa yang resminya, dengan bahasa fusha itu. Dan qalat ustazah li, salah satu ustazah dia bilang ke aku, halwa al-afdal wa ahsan wal arwa hadha yani al-lugha al-fusha. Kamu boleh gunain bahasa sehari-hari kamu, bahasa Arab kamu, tapi kamu jangan pernah lupain bahasa fusha. Dari situ fakkartu daiman madza qalat ustazah li. Aku mikir setiap hari apa yang ustazahku itu bilang ke aku gitu ya. Dan disitulah ada timbul rasa di mana aku harus belajar bahasa resminya. Dari situlah aku mulai cari kelas-kelas online jarak jauh, fusul dan abuhatu fusul and ba'd gitu. Cari kelas online gratis gitu ya untuk belajar bahasa resminya. Sampai pada di titik aku join di salah satu kelas namanya Matan Talib al-Ilm di Madinatul Munawwarah. Aku pernah join di salah satu kelas di Madinah, ya. Itu adalah kelas Matan Talib al-Ilm, di mana di situ aku menyetorkan hadis. Aku ngambil kelas pembelajaran jarak jauh setiap waktu maghrib, waktu Saudi. Berarti kalau di Indonesia kan kita maju 4 jam ya. Setiap jam 11 malam aku ikut Zoom. Dan di dalam satu Zoom itu tidak hanya orang Saudi, tapi ada orang Yaman, orang Pakistan, Berbagai negara. dari berbagai negara, betul. Nah, dan dari situlah bahasa atau lahjat, accentnya aku itu mulai terbentuk. Oh gini ya kalau orang Yaman ngomong, oh gini ya kalau orang Saudi ngomong. Makanya ketika masuk ke Al-Azhar, beberapa teman-teman atau bahkan dosen bilang, kamu pernah ya tinggal di Saudi ya? Wah, sudah. Aku bilang enggak gitu kan. Itu karena banyaknya aku mendengar dari forum-forum yang aku ikutin itu. Oke. Kayak gitu. Keren sih, Masya Allah. Sejak kapan kamu memiliki ketertarikan dengan bahasa Arab ini, Allah? Ketertarikan itu udah ada sejak Remaja atau kamu masih dini? enggak. Dari mulai aku SMP sampai aku SMA itu kan aku bilang tadi ahdafi, tujuanku itu ar-riyadhiyat tatbiqiyah, matematika penerapan gitu. Tapi ketertarikannya ini baru muncul ketika aku ada di kelas 2 SMA pas homeschooling itu. Okay. Dimana masa-masa dimana aku nggak ada guru pembimbing dan aku nggak tahu harus gimana caranya, dengan siapa aku belajarnya, dari situ. Kayak gitu. Bisa diceritakan permulaan mengikuti lomba ini, Halwa? Oke. Jadi waktu itu Universitas Syarif Islam Yunisa Brunei itu dia mengadakan International Khitabah Competition. Khitabah Competition pada saat memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia. Oke. Pada saat itu lombanya online. Betul. Dan pada saat itu juga sebenarnya ini terbilang nekat ikut lombanya. Kenapa nekat? Karena lombanya bertepatan ketika UAS. Iya, jadi harus nyiapin materi lomba, harus juga nyiapin materi untuk UAS. Untuk UASnya itu. Oke. Iya. Ketika itu aku ingat banget cuman punya waktu 10 hari untuk nyiapin lomba internasional kompetisi ini. 10 hari itu untuk menyiapkan materi, untuk menghafalkan materinya, dan kemudian lomba. Dan itu bertepatan juga dengan aku UAS gitu ya. Dan alhamdulillah al-barakatillah dihubungi dari pihak Brunei, ternyata the winner of competition khitabah itu aku gitu. Pemenang pertama. Iya, juara Masya pertama Allah. aku, kayak gitu. Untuk Halwa pribadi, bagaimana persiapan dan strateginya sehingga menjadi prestasi yang keren? Oke, sebenarnya buat aku pribadi ya, aku nggak pernah menyiapkan lomba-lomba ini itu untuk juara gitu. Juara. I just try the best
for everything I do, just the best aja gitu. Tapi tetap kalau misalkan ada perlombaan seperti ini, yang harus disiapin yang pertama kali mental, ya mental. Kemudian yang kedua juga materi-materinya itu juga harus disiapin. Iya, betul. Dan ketiga, ada 3 strategi yang selalu aku pakai dan ini nggak boleh ketinggalan. Yang pertama, doa, gitu kan. Ada satu hal kecil yang selalu aku lakuin di kehidupan sehari-hari aku yang mungkin menurut orang tuh sepele, ya. Kayak everything I do, mau UAS, UTS, bahkan podcast sekarang ini yang aku lakuin adalah nelpon mama. Ma doain aku ya, hari ini aku mau UAS. Ma doain aku ya, hari ini aku mau UTS, hari ini aku mau lomba. Kayak gitu. Karena prinsip aku nih, semua hal yang aku bilang gak bisa tapi mau aku bilang bisa, berarti aku bisa ngelakuin itu. Doa dari mama penting. Betul. Yang kedua, ikhtiar. Doa bidun ikhtiar, doa tanpa ikhtiar sifar. Buat aku gak ada apa-apanya. Jadi doa, ikhtiar, wal akhirat tawakkal 'ala Allah Ta'ala. Jadi yang pertama doa orang tua, terutama doa mama ya. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga ini adalah tawakal. Udah hasilnya pasrahin aja sama Allah, pokoknya do the best. Lakuin yang terbaik kayak gitu. Oke. Apa tantangan dan hambatan yang Halwa hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan dan hambatan. Kalau mau bicara tentang tantangan dan hambatan di dunia kampus gitu ya. Buat aku pribadi, tantangan terbesar yang aku hadapin adalah karena aku jauh dari orang tua. Jauh. Gitu. Jadi peran mama dan ayah yang biasanya ada di samping aku itu sekarang nggak ada gitu. Berarti kamu rantau ya? Betul. Aku di sini cuman tinggal berdua sama nenek aku. Orang tua aku di Surabaya, adik-adikku semua di Surabaya. Jadi yang biasanya ada mama, ada ayah gitu ya, yang biasanya ketika aku homeschooling gitu aku bisa cerita, "Ma, aku punya tugas ini, aku ada masalah kayak gini." Sekarang aku nggak bisa. Kulla lihali. Karena mama wa abuya laysha bijanibika wa mithlama kuntu fi tsanawiyah. Mama sama ayah saya tuh nggak ada gitu kan. Jadi إنما كثير من المشاكل إنما كثير من الواجبات مثلا هنا kalau saya punya masalah, punya tugas itu saya lakuin sendiri gitu. Yang mana mama sama ayah aku itu nggak bisa melihat proses aku langsung kayak, oh anak saya menang nih, jadi aku harus kayak nelfon dulu, "Ma, aku menang." "Oh ma, aku bisa ngelewatin UTS ini." Tuh semuanya dari jarak jauh sekarang. Itu tantangan besar banget buat aku pribadi. Terus yang kedua adalah karena sekarang udah semester 3 ya. Semesternya semakin naik. Kamu juga tahu lah ya. Ya, pelajaran-pelajaran matkul-matkulnya tuh semakin susah. Jadi kita harus banyak selain bersabar juga harus terus ngikutin step by stepnya. Kayak gitu. Wah, kayaknya seingat saya kamu tuh pernah ikut kompetisi internasional di Malaysia ya? Benar. Coba dong ceritain gimana proses dan pengalaman kamu bisa sampai sana. Oke. Ini menarik banget sebenarnya ya. Waktu aku jadi maba masuk di Universitas Al-Azhar Indonesia, 3 bulan pertama pas jadi mahasiswi baru, ada angkatan 19 itu nelpon aku. Dan langsung bilang, "Punya paspor gak?" Katanya kayak gitu. Terus aku bilang, "Punya." "Kenapa bang?" gitu kan. "Berangkat ya ke Malaysia, debat kita ya." Yang bener aja debat gitu kan ya. Debat. Gitu. "Kamu ikut ini ya, international debate competition di Malaysia gitu ya." Terus ternyata kakak kelas ini dapat informasi bahwa ada nih anak baru yang punya kompetensi, yang punya skill, skill yang ternyata tuh lebih gitu ya. Nah dari situlah aku dipanggil sama kemahasiswaan untuk ditanya untuk diberangkatin ke Malaysia kayak gitu. Nah di situ posisinya dikabarinnya itu November pertengahan, dikabarinnya untuk berangkat ke Malaysia.
Dan di situ lomba ke Malaysianya itu berangkatnya itu di tanggal 8 karena lombanya itu kan di tanggal belasan Desember gitu ya, dan aku cuma punya waktu kurang dari 1 bulan untuk belajar debate dalam bahasa Arab. Karena sama yang aku bilangnya sebelumnya, aku kan anak homeschooling. Iya. Anak yang harus menghadapi kondisi di mana aku tidak bertemu banyak orang dan waktu aku dihabisin untuk belajar sendiri gitu. Dan tidak pernah sama sekali mengikuti debat kompetisi, apalagi dalam bahasa Arab gitu. Tiba-tiba diminta kampus untuk berangkat ke Malaysia itu satu hal yang wow gitu ya. Maksudnya ada rasa takut, senang iya, takut iya, nervous iya, pressure iya gitu ya, overthinking iya. Sampai pada akhirnya kemahasiswaan ini manggil seluruh kandidat yang mau diberangkatin. Ada 4 orang. Jadi di situ posisinya ada aku, di anak semester 1 sendiri, dan yang 3 ini anak angkatan 19 dan semuanya angkatan 19 dan ada angkatan 22 satu orang gitu ya. Dan 4 kandidat ini ada pembicara 1-3 dan cadangan gitu. Di situ posisinya aku sebagai cadangan. Dan kemahasiswaan di Al-Azhar itu butuh ngeliat potensi kandidat yang bakal diberangkatin ke Malaysia. Ini layak gak nih diberangkatin ke Malaysia gitu kan. Akhirnya disitulah dites gitu ya, dilihat satu-satu. Dan kemahasiswaannya ini bingung pas ngelihat aku di tes gitu kan. Oh, ini udah sering debate competition ya. Padahal itu first time aku ngikutin international kompetisi gitu. Mereka lihat kemampuan kamu berarti. Iya, begitu. Jadi bisa dibilang yang tersorot gitu adalah ini ada anak homeschooling yang punya kemampuan lebih dalam bicaranya, dalam lahja, dalam accentnya kayak gitu. Dan pada saat itu akhirnya kita kandidat berempat itu dan LO penanggung jawabnya diberangkatkan ke Malaysia gitu. Nah, pada saat latihan, kan itu kita latihan terus sama coach kita itu kan kurang dari 1 bulan gitu. Di situ aku bilang, ada coach kita itu aku bilang, Bang, saya tuh nggak bisa gitu kan. Terus katanya coach saya, bisa gitu kan, udah bisa dilatih gitu, katanya si coachnya ini. Sampai pada akhirnya ngelihat kemampuannya masing-masing, terus katanya kakak-kakak kelas itu bilang, udah kamu pembicara pertama aja deh, kayak gitu kan. Padahal kan di situ posisinya aku cadangan. Nih. Cadangan. Sampailah hari dimana kita diberangkatin ke Malaysia. Dan itu pertama kalinya aku ikut international kompetisi dan Al-Azhar memberangkatkan aku ke Malaysia. Kompetisinya itu di IIUM, International Islam University Malaysia. Dan ketika sampai sana, di hari pertama kita belum ke kampusnya ya, kita masih sendiri gitu. Kemudian di hari keduanya kita baru dijemput dari pihak kampus menuju ke kampusnya, dan kita diberikan satu orang tuh dorm. Dorm itu apartemen, kayak penginapan. Jadi setiap peserta yang mengikuti international kompetisi itu dapat kamar masing-masing itu satu-satu gitu. Dan di situ yang membuat kaget adalah ketika kompetisi dimulai. Jadi pas kompetisi itu dimulai, karena ini international kompetisi, debate ya, ini international debate competition gitu, dia mengikuti sistem Qatar debate. Qatar? Iya, jadi international competition di Malaysia ini sistemnya mengikuti sistemnya Qatar. Jadi ketika hari pas lomba, gitu ya, ini ada pembicara 1, 2, 3 ya, kita semua nggak boleh pegang HP, HP-nya ditaruh gitu, dipegang gitu ya. Terus keluarlah mosi itu isu yang bakal didebatin. Misalkan waktu itu mosi yang keluar gitu kan, sia-sia politik, temanya gitu ya. Tema besarnya ada politik, yang diperdebatkan adalah tentang Palestina dan Israel. Misalkan waktu itu Al-Azhar keluar melawan dengan Brunei Darussalam. Waktu itu juga Al-Azhar melawan dengan Malaysia, UZIM, University Saint Islam Malaysia.
Nah, di situ yang membuat kaget adalah waktu kita menyiapkan materi bidunil jawal tanpa adanya HP cuma 20 menit untuk masing-masing mutakallim. Mutakallim al-awwal wa tsani wa tsalits. Mereka harus bicara di depan semua orang 7 daqaik selama 7 menit dengan waktu persiapan cuma 20 menit tanpa adanya HP. Dan pada saat itu coach kita itu ketinggalan pesawat. Jadi kita nggak ada yang ngedampingin di situ. Karena kita nggak boleh pegang HP kan, kalau misalkan ada coach nih, kita bisa dikasih poin-poinnya. Bisa. Oh, pembicara 1 bicara ini ya, ini ya. Ya pembicara 2 ini ya. Dan di situ karena kita ada LO, kalau LO kan emang boleh pegang HP, di telepon coach kita masih di Jakarta karena ketinggalan pesawat bilang, "Oh ya, kamu bicaranya ini." Jadi kita di guides-nya tuh dari telepon, sedangkan yang lain tuh coach-nya pada ada di sampingnya mereka karena coach kita ketinggalan pesawat. Jadi ada momen di situ, momen dimana kayak aduh ini gimana cuma 20 menit dan ini baru tahu kalau ternyata international kompetisi itu semenegangkan itu gitu kan. Sampai pada akhirnya di babak penyisihan Al-Azhar menang, ada yang kita dapat skor 2-1, ada waktu itu kita juga ngelawan UIN Malang. UIN Malang itu kan jadi dari Indonesia, perwakilan Indonesia cuma 2, Al-Azhar Indonesia sama UIN Malang. Waktu itu kita dapat ngelawan UIN Malang itu 3-0. Al-Azhar menang Jawala ya 3-0. Terus abis udah kayak gitu sampai pada akhirnya babak semifinal, di situ kita berhenti karena mosi yang didebatin adalah isu seputar Malaysia, bukan mosi internasional. Malaysia aja. Iya, jadi isu yang diperdebatin itu adalah isu seputar Malaysia, bukan isunya internasional. Jadi kalau di materi-materi mosi sebelumnya itu kan ada tentang seperti Israel dan Palestina, itu memang yang internasional ya, ada tentang mobil listrik dan yang lainnya. Dan pada saat kita di semifinal kita gugur, dan pada saat itu yang masuk ke sampai ke final adalah tuan rumahnya Malaysia yang lawan Malaysia gitu. Jadi Al-Azhar pulang berhenti di 16 besar. 16 besar. Dari berapa negara? Dari banyak negara ya, waktu itu Brunei ada, Malaysia ada, dari native-nya juga ada, dari Mesir, dari Sudan, dan negara-negara yang lainnya gitu. Wak, boleh dong kamu praktekin waktu debat di sana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سيادة الرئيس البرلماني الموقر صف الكم العادل والعرفي، زملائي من الفريقين الحكومة المحترمة والمعارضة الموقرة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كالمتكلم الأولى، فطبعا أن أعرض هذه القضية بلا 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 gitu. Misalkan ada isunya tentang apa kayak gitu. Oh, seperti itu. Ya. Itu durasinya kira-kira berapa menit waktu itu, Kak? Per mutakallim, per pembicara gitu ya, itu 7 menit. 7 menit. Betul. Enggak sampai yang 20 menit, 1 jam gitu. Enggak lah. Coba dong kamu contohin hitobah waktu di Brunei. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-kitaba bilisanin arabiyyin mubin wa garasa hubba al-arabi wa lugatahu fi qulubil muslimin, wassalatu wassalamu ala rasulihil arabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عمر رضي الله تعالى عنه قال تعلم اللغة العربية فإنها من دينكم. التحية مني إلى رئيس هذه المسابقة المباركة الميمونة وحكم الحاضر والزملاء المحبين. أهنيكم بتهنئة وأرحبكم ترحيبا حار من صميم قلبي وعميق فؤادي لحضوركم الميمون في هذه المسابقة القيمة. أيها الإخوة الفضلاء، إنه يسعدني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لي لإلقاء بعض كلمة مختصرة حول الموضوع
مثلا تعليم الأطفال ليس مجرد نظرية، فابدأ مستعينا بالله وولي التوفيق هكذا. Masya Allah, kamu tuh berarti berbakat dengan lahjahnya mereka ya? Bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget nih teman-teman di kampus, bahkan dosen-dosen yang kira kamu pernah ya tinggal di sana, padahal gak pernah sama sekali, belum pernah ke sana gitu. Tapi aku pengen banget bisa. أريد أن أدخل إلى سفارة السعودية ولا بالعكس. Aku pengen banget bisa masuk ke kedutaan besar, Amin. kedubes di Saudi, kedubes Saudi di Indonesia, wala bilaks atau kebalikannya, untuk bahasa ini bisa terus kepake kayak Berkembang untuk diri kamu juga. gitu, kayak gitu. Wah, katanya kan bahasa Arab itu susah gitu ya bagi masyarakat di luar sana. Coba dong ada pesan-pesan untuk sahabat Al-Azhar di luar sana untuk bisa lebih suka dengan bahasa Arab. Oke. كثير من الأصدقاء كثير من الأساتذة هم يقولون لماذا أنت تحبين اللغة العربية؟ وقلت لماذا نحب اللغة العربية؟ فطبعا لأن هذه اللغة هي لغة القرآن وهي لغة السنة وهي لغة الصحابة الكرام. إذن فلغة الإسلام هي لغة العربية صح. وقال الشيخ من مصر ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يدرس الإسلام دراسة حقيقية فعليه أن يجيد تعلم اللغة العربية. وقال شيخنا الفاضل العلم نور وجهل الظلام وفضل العلم علم، قل هل يستوي الذين آمنوا والذين لا يعلمون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ربي زدني علما. فأبواب العلم كثير صح، الفقه والحديث وغيرها. وهل تملك مفتاحها؟ مفتاحها باللغة العربية. Inti yang dari tadi aku bilang itu bahwa pintu-pintu ilmu itu banyak banget, pintu-pintu ilmu syar'i itu banyak banget, dan cara kita membuka pintu-pintu ilmu syar'i itu adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Buat adik-adikku semua di manapun itu, terus explore, terus berkembang, jangan pernah nyerah, jangan pernah takut gagal. Aku pernah nulis buku antologi tahun 2019. Di profil aku itu aku nulis, aku suka mencoba suatu hal yang baru karena itu akan membuahkan hasil, biarpun hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kayak gitu. Dan ada satu ungkapan Arab yang membuat aku itu jadi prinsip aku sekarang, sampai aku taruh itu kata-kata di on my bio Instagram, sampai aku taruh di bio Instagram, as-su'ubah la tatruka hatta tata'allam minha, bahwa kesulitan itu tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu belajar darinya. Dan aku ingat ini terakhir beberapa minggu lalu pada saat mata kuliah Maharatul Qiraah bersama Kaprodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, beliau mendatangkan tamu dari Pakistan. Pada saat itu, aku ingat banget, ustazah ini sedang membicarakan al-thaqafah, perbedaan budaya yang terjadi di negaranya dan di Indonesia. Dan pada saat itu juga, ustazah dari Pakistan ini bilang bahwa dia telah menjadi guru bahasa Arab, penerjemah, dan mengisi seminar-seminar di luar negaranya itu karena bahasa Arab. Dia bilang al-ajr minallahi ta'ala, semua balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena bahasa Arab, dia bisa berada di depan kita semua, dia bisa mengisi seminar di luar negaranya, dia bisa bertemu banyak orang. Dan hal itu juga terjadi pada aku saat ini. Hadza minallahi ta'ala, semua karena Allah. Lewat bahasa Arab aku bisa duduk di podcast ini. Masya Allah. Sahabat Al-Azhar, itulah tadi pengalaman yang menarik dari Filza Halwa. Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi sahabat Al-Azhar semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.